Ya jelas ya, terus kalau ada Nasoro dipuji Allah, berarti Nasoro yang belum melakukan perubahan. Kalau yang dikritik itu dua, baik Nasrono yang Trinitas atau yang lahud nasud yang itihad tadi, yang lakot kafaroladina qalu inna huwal fasihun Maryam. Mulane apal Quran, ben ngerti bahwa Nasoro disebut Quran 3 kali dipuji, yaitu Nasoro yang belum Trinitas yang masih asli, masih benar. Dan itu sekarang tak masih tanda tidak tahu. Terus Nasoro Trinitas, terus Nasoro Hulul dan Itihad. Sehingga innahu hawal masih hubnu. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Dulu kita masih bisa ngomong wa ilahuna wa ilahukum wahid. Wa ilahuna itu pangeran kita atau pangeran kita. Wa ilahukum lan pangeran sira kabeh ku wahidun. Siji. Jelas ya. Dulu masih bisa kita ngomong wa ilahukum napa? Wahid. Wah nanu halute kita lagu maring Allah muslimun iku. Wong sing nyerah kabeh, mutiun tegese sing nyerah kabeh, sing taat. Wa kadzalika lan kaya mongko-mongko sing wis kasebut anjalna nurono ingsun ila kamaring sira Muhammad alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Qur'an. Kama anjalna kaya oleh nurono kita ilaihi maring Nasrani lan Yahudi atau ta ing Taurat. Wa khairu halam yani Taurat. Alladzina mongko te wong akeh atena kamare ingsun ing alladzina alkitab ing kitab. Taurat tegese Taurat ka Abdullah bin Salam wa ghairihi. Orang-orang yang saya kasih Taurat sing waras kaya Abdullah bin Salam lan ghairi. Iku yuk minu nabi. Iku iman sapa ladina nabi kelawan kitab Al-Qur'an di Al-Qur'an. Orang-orang ahli kitab yang masih orisinil kayak Abdullah bin Salam kalau dengan Quran dengan Rasulullah Muhammad ya iman karena mereka masih orisinil. Sing waras, waladina atinul kitab sing waras. Nah, sing ra waras ge ngelawan. Wa min haula mayu'minu bi. Allah nggih jujur, wa min haula mayu'minu bi sebagian mereka nggih ana sing napa? Iman ahli Makkah mayu'min. Artinya ya sebagian mereka ada iman, min itu kan sebagian. Sebagian mereka benar-benar iman. Artinya yang sebagian mereka malah melakukan perubahan macam-macam. Itu harrifunal kalimah napa? Ammawati. Sebagian ayat harrifunal kalimah mim ba'di napa? Mawati. Wa min haula ahli Makkah taman di wong mukmin kang iman sukuman di iklan Quran. Wa majhadulan orang yang kari di ayat tidak ingkra ayat ingsun ba'da dzuri ya sause pertelane ayat sapa ilal kafirun kecuali pira-pira wong kafir el yahudu dikse wong Yahudi wa dhaharolan pertira lahum kedhe wong Yahudi utawa kedhe kafirin apa anal Qur'an satemene Qur'an hakun hak wal jaiya lan satemene wong sing teko anal Qur'ana hakun wal jaiya wa anal jaiya bihi bil Qur'an yo muhikkun wong sing hak tapi wa jahadulan ingkar sapa wong Yahudi dalika mengkon-kono kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku tatlu iku maca sira Muhammad ing kopi sangi sedring Quran sedringe Quran ing kitabin ing kitab apa. Muhammad sebelum kamu dapat Quran tuh enggak bisa baca sama sekali. Karena Nabi bisa itu karena diajari Allah bukan karena bisa baca. Wala taqutulan ora nulis sira ing Quran biyaminika kelawan tangan tengen sira. Dan kamu enggak pernah nulis sama sekali. Idzan umpama kowe nulis laukun ta'ala menawa sira Quran ya iso maca katiban tur iso nulis. Larta baik ini dadi mamang syakka tegese mamang sapa al-mubtiluna pira-pira wong sing tukang batalo kebenaran. Al-mubtiluna sapa pira-pira wong sing biasa batalo kebenaran. Al yahudu sing Yahudi fi kaidam sira. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi misale ngene, alladzi fit Taurat annahu ummiyun la yaqra wa la yaktub. Alladzi utawi nabi akhir zaman fit Taurat ing dalam Taurat iku annahu satene nabi ummiyun ummi. Ummi maknane keibu-ibuan, cacilik niku. Manan cacilek niku kan rung iso nulis, rung iso maca. Manane la pro ora iso maca saka umi walaktu lan ora iso nulis saka umi. Bal wa bal uta Quran usi Quran lan kang cita kang teko sira bi lan Quran iku ayat dan berapa ayat bayinatun kang jelas. Tapi jelas fi suduril ladina ing dalem dadane wong akeh putu kang den paringi sapa aladina al ilma ilmu. Ail mukminuna tegese wong mukmin kabeh. Mergo yahfadzuna padha ngapalno utawa padha jaga sapa al mukminun ing Quran. Wa majhadulan ora ngingkari di ayatina ing ayat-ayat kita sapa ila zalimuna kecuali pira-pira wong zalim el yahudu dise wong Yahudi. Wa jahadulan padha ngingkari sapa zalimun ha ing ayat. Ayat Allah ba'da dzuriya sausi dzuri ayat pertelane ayat lagu kedue wong Yahudi. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah atau apa ahli kitab ay kufar Mekah. Laula unsila alaihi ayatun rabbi. Halla unsila Mbok yo diturono alih ing atase Muhammad apa ayatun ayat mirrobi saking pangerane Allah. Pangerane Muhammad wa fi qiraatin ayatun. Nah qiraat kita kan ngangge mufrad ayatum mirrobi. Wa laula unsila ali ayatum mirrobi wa fi qiraatin apa?
ayat. Mana nih kiro ayat itu ada yang mufrad, ada yang nopo jamak. Karena koti solihin, kau ini untane Nabi Soleh wa asal Musa lan tokate Nabi Musa. Wa ma idati Isa lan nopo mayoran maidah ini makanan besar itu maidah. Nopo makanan hidangan ini Nabi sinten Isa. Mau maidah itu makanan hidangan yang lek itu. Wong Arab nak darane nopo maidah. Misalnya sego mbek terong itu buatan maidah nak wong Arab darane. Tapi nak sego daging wakeh ini itu jenenge apa? Maidah. Tapi nak sego terus angkong ini buatan maidah. Itu makanan tapi buatan apa? Maidah. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayat inta. Angin sini ayat inta wa ya ana ing sandinge apa. Manane terserah Allah yunazziluha nurono sapa wa ing ayat kaifa yasha khali kaya apa kersa sapa Allah. Wa inama ana mesti ing sunu nadirun iku. Wong sing ngekeki peringatan mungkin kang jelas. Mudhirun tegese sing ngetokno ing dari mudhirun tegese sing ngetokno ing dari ing oleh ngekeki peringatan ingsun binari kelan neraka ingsun medekno ngekeki peringatan ahlal maksiat ing ahli maksiat. Pun kula terangno masalah di kitab. Kula gadah kitab namine Filiatul Auliya. Ya pokoke rumono cerita niki kitab ringan, maksudnya cerita ringan. Nggih, niki cerita ahli kitab sing ijek orisinal ya, jangan keliru. Ini cerita ahli kitab yang masih nopo orisinal. Salman Al Farisi ini umurnya 120 tahun. Pinten? Dia itu pernah ngaji sampai 5 pendeta lebih. Setiap pendeta yang dia ajarin, yang dia belajar di situ itu ada yang nakal juga, mengatasnamakan Tuhan, terus untuk upeti banyak. Terus upeti banyak itu disimpan di gereja, kemudian jadi kayanya dia. Dia tahu itu ketika si pendeta tadi mati, dipuja-puja karena pendeta, terus Salman Al Farisi pidato bahwa ini orang buruk, harta kamu untuk kekayaan pribadi. Akhirnya terus dihujat. Nah itu terus ketemu pendeta benar. Salman Al Farisi itu kalau sekarang orang Iran, Persia itu kalau sekarang itu apa? Iran. Asfahan kalau dulu. Ketemu pendeta benar itu sama sekali nggak trinitas, tauhid betul. Terus ketika mau mati wasiat, kalau saya mati, kamu harus ngaji ke pendeta ini sampai 5 kali atau 4 kali. Nah terakhir uniknya nubuah ini eling-eling ya. Uniknya nubuah itu nggak bisa ditebak. Terakhir ketemu pendeta, saya ini mau mati, saya wasiat ke kamu tidak usah nyari pendeta lagi. Nabi yang lahir akhir zaman sekarang sudah ada di Yasrib. Terus lalu saya tahu kalau dia Nabi itu gimana, alamannya 3. Dia tidak menerima sedekah, 2 menerima hadiah, 3 tahta katifil aisar ada alamat nubuwah. Katif itu sisi kiri nopo mriki nak darani. Jadi kuna manane walikat no. Pundak kiri yang dekat engsel tangan itu. Pokoknya itu orang Arab nak darani katif no. Bahu tapi agak ke bawah. Paham ya? Karena di bawahnya apa yang dipakai pergelangan bahu itu ya. Itu katif. Aisar yang kiri. Itu kan unik ya. Karena hadiah dan sedekah itu sama-sama pemberian. Walhasil karena dia hidup di Irak, di Babylon, ada kafilah dari Medina yang dulu namanya Yasrib. Salman Al Farisi karena nggak punya uang, ini kisah nyata, nggak punya uang. Ini ada di kitab Musnad Ahmad. Karena dia tidak punya uang, terus dia mengumumkan diri, hei kafilah Madinah, saya siap jadi budak Anda, syaratnya 1. Saya siap jadi buruh Anda, syaratnya 1. Kalau nanti pulang kamu harus ngajak saya. Di buruh, angkati barang, di buruh, jadi manol terus sekarang. Bonusnya, upahnya dia harus ikut ke Madinah karena dia penasaran sama Nabi akhir apa? Terus dia kerja lagi, dapat uang. Pas itu Rasulullah diparani di Madinah, di masjid. Ya Muhammad dia masih jangkar, ya Muhammad. Ini saya punya uang. Kelihatannya Anda pengikutnya orang-orang miskin. Tak kasih uang, sedekah saya. Nabi nggak mau. Tidak ada, saya tidak makan sedekah. Saya tidak makan sedekah. Kasihkan sahabat-sahabat saya. Sama sekali Muhammad gak menyentuh makanan itu, kata Salman kenangan. Tapi nerima disuruh makan sahabat. Tidak, saya tidak makan sotako. Innalan aku sotako. Kasihkan sahabat saya, dikasihkan.
Dah uangnya habis. Setelah itu kerja lagi, nemuin Nabi lagi. Ya Muhammad, ini hadiah, ada sedekah. Sama Nabi dimakan, langsung saat itu juga dimakan. Kata Salman, hadi sintani, saya sudah dapat alamat 2. Yang repot tuh dia harus melihat punggung kirinya Nabi. Padahal Nabi itu pakai jubah terus, pakai baju terus. Wah ini pusing nih, gimana? Ngomong nggak berani, belum mukmin, nggak ngomong ini alamat terakhir. Singkat cerita, adalah Nabi itu mau wudhu. Mau wudhu, biasanya Nabi nggak pernah buka pundaknya. Tapi kali itu dibuka. Dibuka terus ada mislu baitil hamam. Ada semacam toh atau apa yang warnanya kayak sebesar baitil hamam, telur apa? Merpati. Terus dia sujud, sungkem terus mengatakan aman bika. Saya iman kamu adalah nabi yang disebut di Taurat dan dia apa? Ini Salman Al-Farisi terkenal sekali. Makanya dia Islam langsung pinter karena dia sebenarnya peneliti. Orang terus ngaji kok sampai enggak itu terlambat. Islam langsung pinter. Karena dia sudah menguasai Taurat, menguasai apa? Nah ini beda dengan Ka'bul Ahbar. Itu kan yang terkenal itu kan 3 orang Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Salman apa? Kalau Salman Al-Farisi itu agama apa saja pernah dianut ya. Majusi oke, Nasrani oke, Yahudi oke. Tapi masih yang enggak Trinitas loh. Kamu makanya awas tak ulang-ulang. Sekali salah paham rokok loh ini masalahnya. Nanti kamu kira Quran uji Nasrani yang Trinitas. Oh, kriminal besar. Kan ngaji sing tenanan. Nara tenanan terus rasa ngomong duit wae daripada fatwa keliru. Nah, Ka'bul Ahbar beda. Ka'bul Ahbar itu anaknya tokoh Yahudi. Dia seumur-umurnya ngaji sama bapaknya. Tapi uniknya semua Taurat diajarkan kecuali 1 lembar. 1 lembar itu sama bapak saya disimpan di peti khusus. Saya tidak berani buka. Pokoknya singkat cerita ketika bapaknya mati, peti itu dibuka. Ini apa sih kok nggak diajarkan sendiri? Ternyata 1 lembar yang disimpan tuh sifat atau kriteria tentang Muhammad Nabi akhir apa? Nah di Taurat itu di kitab yang 1 halaman yang tersimpan tadi ada alamat Maulidu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Dia lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, terus punya kerajaan di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria, Palestina, Lebanon itu Syam. Dia tidak mau iman karena Muhammad itu hanya lahir di Mekah, hijrah di Madinah. Tapi zaman itu Syam, Syria belum tersentuh oleh Islam. Sehingga tidak mengurungkan Islamnya. Enggak, masih kurang 1. Dia kagum, Mbak Muhammad itu kagum. Wong kok pinter ini. Abu Bakar kagum. Deh. Tapi kalau Islam ragilem. Tidak, kurang 1. Walhasil sampai Rasulullah wafat itu dia ada Islam. Abu Bakar jadi khalifah dia ada Islam. Karena syarat menjadi alamatnya ini klop kalau kerajaan Islam itu ada di Syam. Singkat cerita ketika Umar jadi khalifah, Heraklius yang menguasai Syam Syria. Kan dulu Syam Syria itu dikuasai Romawi. Jadi di antara cengkraman Romawi itu nyengkram apa? Syam. Era Umar Syam ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga Syam sekarang menjadi pusat Islam. Terus dia baru Islam. Mergo wis memenuhi syarat wasultanuhu besar. Makanya ada orang yang menangi Nabi tapi Islamnya nunggu Sayyidina Umar karena alamatnya kurang 1 yaitu wasultanuhu besar. Jika Allah itu begitu bangga kalau ada orang Israel waras loh ya, yang Islam. Sehingga kalau ada orang Mekah nggak Islam, tuh Allah nak ngenyek. Wong Mekah goblok, ratau ngaji, ratau sinau gak gelem Islam. Mung sing ngaji wae Islam itu disebut kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi kok fa'amana wastak. Ayo tak wacana ayatnya. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum. Hei wong kafir Mekah. Kowe ku goblok ra iso maca ortodok gak gelem iman. Padahal ada orang terpelajar dari Israel. Israel yang enggak Netanyahu loh ya. Mungkin ngomong Israel mesti pikiramu Netanyahu terus golongannya sini. Ya, pokoknya ngono-ngono. Kowe kok kenal dulurem ta? Wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi. Ini surat apa? Zukhruf. Mun juz bangsa juz 63 ya kan? Gak roh.
Nggih nggih Fatih, wis 6 likur ya. Sapa sing hafal? Nggih mau 6 likuran. Wa syahida syahidum min bani Israila ala misli fa amana wastakbar. Cek mentalam wong Mekah, kowe kok gak gelem iman, kowe ku wong goblok. Wong Israel wae gelem. Nah, tentu yang dimaksud Israel di sini kalau enggak Abdullah bin Salam, ya golongannya siapa tadi? Salman Al-Farisi. Artinya apa? Mulai dulu Allah itu ngakoni tenan. Oh, Israel itu pinter-pinter. Israel gen loh gitu. Israel apa? Gen itu pinter-pinter. Wong Bani itu gen. Mergo wong Israel mulai dhisik wis ndake wong iman kok ngenteni bukti, aya alamat. Nah, sampean imane kan tangga iman to. Kancane iman. Tapi kowe ora perlu kamu enggak jadi hujahnya Quran. Iman ini wis cukup. Wong ora dadi referensi mawon paham ya ora dadi napa? Referensi mawon. Tapi kalau ahli kitab yang kayak Israel sampai jadi referensi Tuhan. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang jadi saksi adalah Allah. Ya. Termasuk wa man indahu ilmul kitab. Orang yang punya kemampuan tentang Taurat dan Injil, yaitu Abdullah bin Salam. Padahal dia orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekali iman, Quran itu bangga berimannya mantan. Mereka mesti bermikir, imannya itu ya mau. Lah pangeran gawe sandi ku yo aneh. Wong padha-padha dikeki, padha-padha dhuwit nek disebut sedekah Nabi gak gelem nampa, nek disebut hadiah. Cara pikirane sampean as padha-padha dhuwit. Wong sampean tak kei dhuwit setan nek gelem. Ya pilkada seger dhuwit yo. Nah Nabi ku unik. Makanya yang dikatakan alamat itu kayak sandi. Sandi itu ya hanya orang tertentu yang tahu. Terus Rahibu Bukhairah ya seperti itu. Rasulullah itu umur 9 tahun, gila 12 tahun, datang ke Syam. Di situ itu ada pohon yang kalau Nabi yang duduk itu bereaksi. Ya kalau Nabi duduk itu apa? Bereaksi. Nah, sing lugu sampean di baro. Tapi nak Nabi misalnya lugu kok kulon kok srengenge kok kulon, iku pohonnya pindah kulon, mergo berarti srengenge kena. Nah, srengenge kok kidul kok Nabi lugu ini kidul, ujug-ujug pohonnya ini kidul. Pokoknya ngedangi Nabi tidak boleh kena apa? Sinar matahari. Lah Bukhairah medit. Sampai penduduk Mekah nak darani wong kok medhite ngono, tamu kada kok tibar. Padahal dulu itu ukuran orang baik itu kalau nampa tamu karena Mekah itu padang nopo? Pasir. Sana itu dihormati itu sangat luar biasa. Mane Nabi Musa itu nabi wae tau toma. Perkarane mlaku-mlaku ning desa, wah semane desa medhit ra ono cah sing manggakno blas. Jadi Nabi Musa itu nabi juga manusia mau masyhur. Mane Nabi Khidir nabi kok arep-arep di sambut dia apa? Sogati. Lagi Nabi Musa nanti melaku-melaku teng satu kampung. Ini pas lesu. Jebule wong kampung ketemu ya monggo, tapi monggo ngono tok ora tau nani dar. Mulane fa'abau ayyudai ifuhuma. Mereka menolak menyambut atau memberi hidangan sama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudai ifuhuma. Nabi Musa sempat ngendikan, saya ini musafir, saya ini butuh makan. Istat'ama itu artinya minta. Biasanya kan nggak pernah Nabi atau wali minta makan. Itu saking laparnya dan di perjalanan sampai Nabi Musa itu keterucut, yang minta makan. Disebut istat'ama ahla. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla. Mereka minta makan. Istat'ama atau ama itu makan. Kalau istat'ama berarti amrih cari makan. Kayak ghafaro nyepuro, kalau istaghfaro amrih sepuro karena pas ya, kalau dalam bahasa Arab tambah is itu minta apa? Kalau aana menolong, kalau ista'ana minta tolong. Makanya nasta'in berarti saya minta tolong. Kalau nu'in kita menolong kan bahasa Arab ya seperti itu. Fa'abu ayyudhaifuhuma. Mereka menolak memberi makan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bareng wis medhit, divonis medhit memang medhit. Ada tembok di kampung situ mau roboh. Sama Nabi Khidir dibenahi. Nabi Musa sebagai nabi ya tadi, nabi juga manusia. Kok kurang penggawean wong medhit temboke rusak kok toto bar ora wis wong medhit. Ini bedanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang ya terus. Karena wong emosian repot. Mengane kan amal kalbe wong terus ra sedekah iku madhabe Nabi Musa. Angger gak keduga ya mau ngekei. Nabi Khidir gak ra keduga lan wae ngekei yo. Dan kita mesti setuju pendapatnya Nabi Musa. Ra keduga wong ngekei yo. Ya mangkel tenan.
Nah ini jelas Allah muji Bani Israel wa syahida syahidum min Bani Israil ala misli fa'amana kok wastak bardu. Wong Israel sing pinter ae gelem iman mek Quran kuwi bodho kok ora gelem. Tentu itu lagi-lagi Israel yang Bani yang hidupnya di Medina. Bukan Israel yang sekarang itu tidak mesti Bani, ya tidak mesti. Itu sebuah negara, nation. Siapapun yang nempat di situ berKTP itu disebut bangsa Israel. Jelas gini gitu. Terus beda sekarang.